birahi yang tak terbendung. Sore pun berlalu aku beranjak dari rumahnya Buksri. Wai Jenkis, dah kemana? Sini dulu. JANKIS panggilan akrabku sehari-hari dari temen-temen nongkrong di kampungku. GK kemana-mana? Dah ke rumah Pak Amin bayar pupuk, sahutku kepada Fikri temenku. Buksri ada mengacung tadi di situ. Ada? Emangnya napa Fik? Gue mau dihajati simpanannya Buksri seandainya dimau. Kianya Pak Amin lebih doyan sama istri mudanya timbang Buksri. Kan sayang banget padahal bodinya Buksri masih oke. Cantik pula. Ada-ada aja lu mah. Ternyata bukan hanya aku yang berpikiran begitu. Temen-temenku juga ternyata merasakan hal yang sama seperti yang kurasakan. Entah itu cuma bercanda atau beneran. Yang pasti memang Buksri masih menggoda. Tapi tetap bagiku Tika lebih menggoda. Gue balik dulu ya bro. Dah maghrib. Oke. Jangan lupa besok sore ke lapangan ya. Besok kalau mengacung sibuk. Yuk semuanya ku duluan. Waktu menunjukkan jam 9 malam. Suasana kampung udah mulai sepi. Aku pun masih menikmati sebatang rokok di bawah pohon mangga. Tiba-tiba terdengar suara motor di halaman rumah Mbak Tika. Aku pun penasaran dan ku coba mengintip dari celah pintu gerbang belakang rumah. Pintu gerbang yang tembus langsung ke rumah Mbak Tika. Ternyata terlihat seorang laki-laki membawa sebuah bingkisan. Entah isinya apa aku tak tahu. Yuk pasti Mbak Tika keluar dan mempersilahkan laki-laki itu masuk. Hatiku langsung dan dikduk mengacung karuan. Timbul rasa yang entah apa itu aku pun mengacung ngerti. Seolah-olah hatiku tidak bisa menerima kalau ada laki-laki lain yang berkunjung ke rumah Mbak Tika. Rasanya aku cemburu, padahal Mbak Tika bukan siapa-siapaku. Tapi kenapa aku merasa cemburu? Kak Radit. Iya kenapa? Rupanya itu suara Rara adikku. Temenin ambil buku bentar. Ya elah besok aja dah malam. Besok mau ku pake. Temenin bentar. Pelit banget. Padahal mengacung lagi ngapa-ngapain. Iya Diha ayo buruan makannya. Aku pun terpaksa pergi mengantar adikku ke rumah temennya. Padahal aku sedang mengintip Mbak Tika dan laki-laki itu. Sepertinya moodku malam ini rusak. Jam sudah menunjukkan jam 10 lewat 45 menit. Aku pun sudah balik ke rumah mengantarkan adikku mengambil buku. Tanpa pikir panjang aku pun langsung ke belakang rumah untuk memastikan laki-laki itu sudah pulang atau belum. Dit ngapain malam-malam gini ke belakang? Ternyata bapakku belum tidur dan melihatku berjalan ke halaman belakang. Mau ambil rokok ketinggalan di kursi bawah pohon mangga pak. Cepetan ambil, terus masuk. Mengacung baik malam-malam di luar rumah apalagi di bawah pohon. Nanti kamu bisa kena flu. Iya pak. Aku pun kembali mengintip dari celah gerbang belakang. Ternyata laki-laki itu udah pulang, dan kelihatannya Mbak Tika pun dah tidur. Sedikit lega rasanya. Aku pun kembali ke kamar dan melamun sejenak memikirkan Mbak Tika. Dit bangun. Seperti biasa setiap pagi suara ibu membangunkanku untuk mengantarnya ke pasar. Pagi Mbak Tika. Pagi ini aku bertemu Mbak Tika yang sepertinya akan mengantar Anissa anaknya berangkat sekolah. Pagi juga Dit. Mau antri ibu ke pasar ya? Iya mbak seperti biasa. Ojek pribadi hehe. Kok tumben mbak yang anterin Ica sekolah? Ica panggilan akrab Anissa anaknya Mbak Tika. Iya nih Dit. Neneknya mengacung bisa anterin soalnya lagi mengacung enak badan. Biasanya Ica pergi sejolah dianterin neneknya yaitu Buksri. Oh Buksri lagi sakit ya mbak? Padahal kemarin sore saya ketemu sehat-sehat aja. Ia mengacung tahu Dit mungkin tensi darahnya naik. Oh, iya mbak saya duluan ya. Iya Dit. Pagiku menjadi ceria kembali setelah bertemu Mbak Tika. Seakan-akan aku ketemu orang tercinta. Emang iya sih. Rasanya aku mengacung mau jauh dari Mbak Tika. Beberapa menit kemudian aku balik ke rumah. Dan seperti biasa, setiap pagi aku selalu sendirian di rumah. Duduk ngopi dan merokok di halaman belakang. Beberapa saat kemudian pucuk di Cintaulam pun tiba. Hai Dit. Lagi sibuk ya? Tiba-tiba Mbak Tika muncul dari gerbang belakang. Geka mbak, mengacung ngapa-ngapain? Lagi santai aja nih. Bisa minta tolong mengacung Dit. Motornya mbak mengacung bisa distarter. Bisa banget mbak. Karena aku anak otomotif, aku mengerti masalah motor. Aku pun pergi ke rumah Mbak Tika memeriksa keadaan motornya. Oh, pantes GGK bisa distarter mbak. Aki motornya mbak udah mengacung kuat. Harus diganti sama yang baru nih. Tapi kalau pakai starter bawah masih bisa mbak.
GK kuat mbak, kalau harus pakai stay terbawa buat hidupin motor Dit. Gini Diha mbak, biar saya bawa motornya mbak ke bengkel. Mbak mau cas ulang akinnya atau beli yang baru? Beli baru aja Dit. Oke Diha mbak. Pagi itu pun aku bergegas. Singkatnya cerita semua Diha beres. Aku pun balik ke rumah Mbak Tika. Jam menunjukkan pukul 9 lebih. Dit. Iya mbak. Ini buat kamu. GK usah mbak. Aku pun menolak uang yang mau diberikan Mbak Tika. Karena memang aku mengacu mau uang. Aku mau yang lebih daripada uang. Lagi-lagi aku ngomong sendiri dalam hati. Kalau gitu masuk dulu Dit. Mbak buatin jus. Yang ini jangan ditolak ya Dit. Iya mbak dengan senang hati hehe. Nih jusnya Dit. Oh ya santai aja dulu Dit. Mbak tinggal sebentar ganti baju sekalian mau masukin cucian di mesin cuci karena sudah menumpuk. Hei mengacung papa kan mbak tinggal sendiri. Oke mbak mengacung papa. Karena memang Mbak Tika berpakaian rapi pagi ini abis anterin anaknya sekolah. Jadi sepertinya dia ganti baju pakai baju biasa yang sedikit santai. Beberapa menit berlalu entah setan apa yang merasukiku pagi itu. Seakan-akan ada yang berbisik menyuruhku mengintip ke kamar Mbak Tika. Aku pun tanpa berpikir jernih. Tiba-tiba saja beranjak dari tempat dudukku. Pelan-pelan ku berjalan ke pintu kamar Mbak Tika. Pintu kamar Mbak Tika terbuka lebar. Ternyata Mbak Tika lagi masukin cucian di belakang. Belum mulai ganti baju. Hilanglah kesempatanku pagi ini. Tapi karena hasrat birahi sudah memenuhi kepalaku. Aku pun nekat masuk ke kamar Mbak Tika yang ada di dalam kamarnya. Kemudian aku bersembunyi di kamar mandi ini biar bisa mengintip Mbak Tika yang akan ganti baju. Dan berharap aku bisa melihat tubuh indah janda cantik ini. Karena dibutakan oleh hawa nafsu aku pun nekat melakukan hal ini tanpa akibatnya. Aku menunggu dengan jantung berdetak kencang di dalam kamar mandi. Akhirnya yang kutunggu-tunggu tiba. Mbak Tika masuk kamar dan mengunci pintunya, kemudian perlahan-perlahan Mbak Tika pun membuka bajunya dan celananya. Kini yang tersisa di badannya hanyalah BH dan CD-nya saja. Sungguh tubuh yang sangat indah dengan kulit putih mulus yang kelihatan begitu segar dan menggoda. Tanpa memikirkan apapun aku pun dengan spontan membuka celanaku. Menyisakan bajuku saja. Aku sudah tidak bisa lagi tahan nafsuku pagi ini. Aku pun mengambil sedikit sabun dan kulumuri rudalku yang sudah ngaceng tak tertahankan. Ku kocok rudalku sambil terus melihat ke arah Mbak Tika yang sedang memandang cermin. Entah setan apa yang merasuki kupirkanku. Tidak peduli lagi dengan rasa takut dan terus mengocok rudalku. Tiba-tiba saja Mbak Tika melepas BH dan celana dalamnya. Jantungku yang melihat itu semakin berdetak kencang dan pikiranku tak karuan. Toket dan MEMX Mbak Tika terlihat jelas olehku. Toket yang masih kencang dengan puting berwarna agak-agak pink. Dan MEMX Tika yang begitu mulus dengan sedikit bulu-bulu halus. Pemandangan pagi ini seperti mimpi. Di satu sisi aku takut, tapi di sisi lain ini adalah kesempatanku untuk menikmati indahnya tubuh Mbak Tika. Kenikmatan sesungguhnya.